Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya yang akan membahas tentang klasifikasi morfem. Nah teman-teman, klasifikasi morfem ini ada morfem bebas dan morfem terikat. Dan ada morfem leksikal dan morfem gramatikal. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan morfem bebas dan morfem terikat. Nah sebelumnya teman-teman, ada yang tahu tidak morfem bebas dan morfem terikat itu apa teman-teman? Oke, sebelumnya kalau teman-teman tidak tahu, kita akan membahasnya berikut ini. Nah, teman-teman, jadi morfem bebas dan morfem terikat itu, morfem bebas, morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam pertuturan. Sedangkan yang dimaksud dengan morfem terikat, morfem yang tanpa digabung dulu dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam pertuturan. Nah, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ciri-ciri morfem bebas dan morfem terikat. Nah, pada kali ini kita pembahasannya ciri-ciri morfem bebas dan morfem terikat. Nah, morfem bebas itu ciri-cirinya tidak perlu digabung dengan morfem lain untuk memiliki makna. Yang kedua, dapat berdiri sendiri sebagai kata utuh dalam kalimat. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari morfem terikat. Yang pertama tuh tidak bisa muncul sendiri dalam kalimat. Yang kedua, berfungsi sebagai himbuan seperti awalan, akhiran, sisipan, atau gabungan. Nah, teman-teman, selanjutnya dari pembahasan ciri-ciri morfem bebas dan morfem terikat, ada contohnya morfem bebas dan morfem terikat. Nah, di sini contoh dari morfem bebas dan morfem terikat itu morfem bebas contohnya rumah, makan, besar, pergi, dan air. Jadi, kata-kata ini sudah memiliki makna meskipun tidak digabung dengan morfem lain. Sedangkan contoh dari morfem terikat ini ber, me, kan, di, i, per, dan ter. Nah, morfem seperti ber, me, kan, di, i, per, dan ter tidak memiliki arti jika berdiri sendiri tapi menjadi bermakna saat digabung. Nah, bermakna saat digabung dari kata-kata tersebut itu seperti ber itu berjalan, me itu memasak, kan itu mengajarkan, di itu ditulis, i itu menanami, per itu perjalanan, dan yang terakhir tuh kata ter itu terbuka. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas sama-sama contoh dari morfem bebas dan morfem terikat. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, morfem leksikal dan morfem gramatikal. Sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu morfem leksikal dan morfem gramatikal. Nah, jika teman-teman tidak tahu, mari kita bahas bersama-sama tentang morfem leksikal dan morfem gramatikal. Jadi, morfem leksikal itu satuan morfem yang memiliki makna leksikal. Artinya, maknanya dapat dipahami tanpa perlu dikaitkan dengan morfem lain. Sedangkan morfem gramatikal satuan morfem yang tidak memiliki makna leksikal sendiri, melainkan berfungsi untuk membentuk struktur tata bahasa, yaitu gramatikal. Nah, teman-teman, dari pembahasan morfem leksikal dan morfem gramatikal itu mempunyai ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri dari morfem leksikal dan morfem gramatikal itu yang pertama tuh morfem leksikal. Nah, morfem leksikal itu mempunyai makna sendiri secara leksikal. Yang kedua, bisa berdiri sendiri sebagai kata dasar atau bagian dari kata. Dan yang ketiga itu berupa kata benda nomina, kata kerja itu verba. Nah, kata sifat itu adjektiva. Nah,
atau kata keterangan itu adverbia. Nah, selanjutnya tuh ciri-ciri morfem gramatikal. Ciri-ciri morfem gramatikal yang pertama tidak bisa berdiri sendiri, dan yang kedua memiliki makna leksikal tapi memiliki fungsi tata bahasa, dan yang ketiga tuh berupa afiks atau imbuhan. Nah, teman-teman, dari ciri-ciri morfem leksikal dan morfem gramatikal itu sudah kita bahas. Nah, kita akan membahas contoh morfem leksikal dan morfem gramatikal. Nah, contoh dari morfem leksikal itu yang pertama itu buku. Buku itu kata benda. Nah, dan yang kedua tuh ada kata lari. Lari itu kata kerja. Nah, yang ketiga tuh ada kata besar. Besar itu kata sifat. Dan yang keempat itu ada kata kemarin. Kemarin itu kata keterangan. Nah, dari contoh morfem leksikal itu kita sudah bahas, dan selanjutnya kita akan membahas bersama-sama contoh morfem gramatikal. Nah, contoh dari morfem gramatikal ini teman-teman itu imbuhan afiks. Nah, imbuhan afiks ini ada prefiks. Prefiks itu awalan. Nah, yang kedua tuh sufiks. Sufiks itu akhiran. Dan yang ketiga tuh konfiks. Konfiks itu awalan atau awalan dan akhiran. Nah, tadi kita sudah tahu imbuhan afiks itu ada prefiks yang pertama. Nah, prefiks itu awalan. Nah, jadi contoh dari prefiks itu ada kata me dan ber. Me itu jika ditambah kata masak jadi yaitu memasak. Yang kedua tuh ada kata ber. Ber jika ditambah kata lari jadi berlari. Oke, kita lanjut teman-teman ke kata sufiks. Sufiks itu akhiran. Nah, sufiks itu ada katanya yaitu kata kan. Kan itu jika diberi tambahan kata awalan seperti beri jadi menjadi kata berikan. Nah, yang kedua tuh ada kata i. I itu kata akhiran. Jika ditambah kata awalannya kasih, nah menjadi kata kasihi. Selanjutnya kata konfiks. Konfiks itu awalan dan akhiran. Ada kata ke dan an. Jika kata ke dan an ditambahkan kata cantik di tengah-tengahnya menjadi kata kecantikan. Yang kedua tuh ada kata per dan an. Per itu awalan, an itu akhiran. Jika ditambahkan kata di tengah-tengahnya kata temu menjadi kata pertemuan. Oke teman-teman, cukup sekian pada pembahasan kita kali ini. Yang tadi kita sudah membahas tentang klasifikasi morfem. Nah, klasifikasi morfem itu ada morfem bebas dan morfem terikat, dan ada morfem leksikal dan morfem gramatikal. Semoga pembahasan yang kita bahas pada kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master Produções, produzindo sucessos em alta qualidade.